itu langka di Indonesia. Karena prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan itu merupakan salah satu gabungan dari 2 prodi. Jadi meteorologi dan astronomi itu SAP. Nah, terus kenapa aku milih SAP juga di ITERA? Karena menurut aku di ITERA itu jurusan SAP itu punya teleskop internasional yang langka, yaitu dibuat di Jerman dan cuma ada di beberapa negara. Nah, dan di Indonesia ini diletakinnya di ITERA. Namanya itu teleskop OZT. Nah, OZT ini biasanya dipakai untuk melihat bulan, bintang. Nah, kalau kalian tertarik sama jurusan SAP itu kalian bisa banget ntar kalian pakai pakai teleskop yang ada. Jadi benar-benar dipinjemin terus ngeliat bintang-bintang bulan gitu kalau malam. Nah, terus selain itu juga ada prospek kerjanya tuh luas. Jadi kalau kalian kiranya ini jurusannya masih baru, prospek kerjanya masih belum jelas. Ini sebenarnya udah jelas banget prospek kerjanya. Dan juga nggak mungkin dari para atasan itu ngasih jurusan yang prospek kerjanya tuh nggak jelas, tuh nggak mungkin. Jadi setiap jurusan pasti ada kerja yang jelas gitu loh. Jadi lanjut tentang meteorologi dan astronomi, SAP ini tuh dibagi di 3 keilmuan. Nanti di semester beberapa kalian baru kasih tahu. Ada tentang atmosfer, ada tentang keplanetan, dan ada data akuisisi dirgantara. Nah, untuk yang atmosfer ini nanti ntar kalian memprediksi iklim. Itu. Nah, terus kalau yang tentang keplanetan, kalian mengamati berbagai objek yang ada di tata surya luar angkasa. Ya, tapi bukan berarti ntar kalian jadi astronot ya, itu enggak. Kalau mau jadi astronot beda lagi jurusannya. Ya, terus habis itu ada juga yang data akuisisi. Itu kita pakai IoT juga. Nah, itu deh pokoknya yang aku tahu tentang SAP. Kalau yang arsitek mungkin boleh. Nah, jadi aku kan prodinya arsitektur. Tapi sebenarnya kalian tuh tahu nggak sih kalau ITERA itu sebenarnya di bawah naungannya ITB, kalau bahasa sekarangnya sih adanya ITB ya. Jadi Adik ITERA ya. itu salah satu juga pecahannya dari ITB sih sebenarnya. Nah, untuk prodi aku sendiri, prodi kan aku arsitektur. Prodi arsitektur ya pasti udah pada tahu dong semuanya arsitektur itu gimana. Identik sama gambar-gambar ya. Kalau boleh tahu, di sini ada yang mau masuk arsitektur gitu nggak? Yang punya cita-cita jadi arsitek, adakah? Di bidang desain gitu. Yang jago gambar rumah. Nggak mau ngaku, Kak. Takut kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, coba aku mau coba sedikit ceritain tentang jurusan aku, tentang prodi aku. Jadi, ya aku masuk arsitektur karena kemauan sendiri ya. Kalian tuh kalau mau masuk prodi nanti, jurusan nanti, usahain yang kalian pengen. Kalian usahain banget sih. Soalnya kalau nggak pengen tuh nggak bakal enjoy kuliahnya. Kayak aku kan, kalau kata orang-orang kan, prodi arsitektur itu berat banget nih sampai nggak tidur. Terus kayak sibuk banget, bakalan nggak ada waktu sosialisasi sama temennya. Well, mungkin itu sebagiannya ada benernya sih. Cuma kalau kalian emang pengen di jurusan itu nggak bakal stres sih. Kalau aku ya, aku sehari-hari tuh kerjanya cuma gambar. Kerjaan aku selain gambar ya tidur kalau sempat sih. Padahal aku masih maba juga ya. Tapi kayak tugasnya tuh pasti banyak banget. Tapi mendingan tugas gambar daripada tugas laporan praktikum. Karena laporan praktikum tuh capek banget. Capek nulis. Kalau di prodi aku tuh nggak ada laporan praktikum. Nah, biasanya dia di banyak universitas ya. Tapi kalau di Tera sendiri tuh nanti prodi arsitektur tuh nggak ada skripsi sama sekali. Adanya tugas akhir. Kalian tau nggak sih yang maket bikin bangunan kecil gitu? Nah, itu nanti tugasnya. Tapi bukan bangunan kecil nanti pasti. Gitu sih, banyak lagi ya yang harus diceritain. Bakalan panjang sih.
Kalau kalian ada yang mau tanya, kalian boleh tanya. Ya boleh sih, boleh tanya sih biar kita nggak sepi-sepi juga kan. Iya, Terus ayo tanya-tanya. Ini ajang sharing-sharing loh, gitu. Mungkin ya boleh nanya pengalaman Kak Ilham, Kak Irfan gitu, kok kepikiran milih jurusan itu gitu, dari mana asalnya, Betul. Kalau tuh. enggak, gimana sih rasanya ngekos gitu-gitu loh. Tanya-tanya aja, nggak apa-apa kalau Ayo penasaran. tanya-tanya. Ntar dijawab sama kakak-kakaknya di sini. Hmm, aku mau cerita, itu ada Rehan Akmal. Iko hilang. ada Rehan Akmal. Ya. Ya, Perjalanan dari Bekasi ke Lampung berapa lama, Kak? Cepet itu sih. iya sih. Sebenarnya tuh kalau Lampung tuh sebenarnya nggak jauh sih, karena beda pulau aja jadi kesannya jadi jauh banget ya. Dari Bekasi ke Lampung tuh sekitar 4 sampai 6 jam sih, tergantung naik apanya ya. Cuma Iya. rata-rata 4-6 5 jam ya? jaman nyampe lah. Kalau aku masuk ITERA-nya, oh ini ada yang tanya. Kalau aku masuk ITERA lewat jalur undangan, lewat SNMPTN. Jadi nanti kalau kalian mau masuk ITERA arsitektur, mungkin bisa sih. Maksudnya ada alumninya sih kan. Ada beberapa juga alumni dari ITERA juga lewat jalur Cuma SNM. biasanya untuk jurusan kayak Kak Irfan itu biasanya suka kirim folio gitu kan ya, kayak suka dipintain buka. Jurusan sosum di ITERA ada apa aja sih? Jurusan sosumnya kayaknya aku kurang tahu sih, soalnya kayaknya nggak ada. Ini kan berbasis teknologi sama sains. Jadi maksudnya jurusannya IPA sih seharusnya. Kalau untuk Nggak ada sosum pesaingnya, ya, Kak ya? iya. Nggak Kalau ada. untuk pesaingnya ketat kayak PTN lain, pasti semuanya ketat sih. Semua universitas tuh sebenarnya ketat, cuma karena peminatnya mungkin kurang. Tapi dari 3 tahun kebelakangan ini ITERA itu naik-naik terus peminatnya. Jadi persaingannya tuh udah ketat banget gitu. Apalagi beberapa jurusan top gitu di ITERA. Kalau di ITERA tuh ada jurusan topnya tuh kayak teknik sipil, perencanaan wilayah kota, farmasi. Itu tuh 3 yang paling top di sini. Jadi itu sebenarnya susah. Oh, sama teknik informatika. Kemarin beberapa waktu lalu pas UTBK tuh aku ngelihat UTBK yang tembus tuh rata-rata ada yang 700 sekian, ada yang 600 sekian. Jadi sebenarnya tuh tinggi-tinggi ya. Kalau Iya. yang masuknya lewat SNM tuh beruntung sih sebenarnya. Oke, saingannya ketat juga ya. Ya Dia dari yang bilang aku adiknya tahu, ITB. Iya, oke. ya, Kakak Ilham? kalau dari aku tahu juga dari aku baca-baca di web itu dari 10.000 sekian mahasiswa yang diterima cuman 2 ribuan. Jadi menurut aku ITERA itu udah termasuk terkenal sih, soalnya udah benar-benar 10.000 yang daftar. Ada yang nanya jurusan agribisnis, agroteknologi ada nggak tuh, Kak? Kalau jurusan agribisnis sama agroteknologi itu nggak ada di ITERA. Cuma kalau tentang apa? Itu kan maksudnya ke tentang pertanian gitu kan. Pertanian. Ada jurusan Pada lainnya teknik kayak ya? ya teknologi industri benih, terus teknologi Hmm. lingkungan, terus perhutanan dan sebagainya tuh ada di sini. Kehutanan ada? Ada kehutanan di sini. Oh, Kalau kehutanan malah ada ya, tapi agribisnis belum jurusannya ada Pak ya? Jokowi ada di sini. Oh, oke. Pengeluaran untuk makan sebulan di kos kira-kira berapa, Kak? Sebenarnya kalau di Lampung itu tergolong murah sih. Apalagi di sini tuh kayak ada tempat makan prasmanan gitu kan untuk anak-anak kos. Itu cuman cukup bayar 10 sampai 13 ribu tuh udah boleh ambil nasi sebanyak-banyaknya, puas-puasnya. Ya karena 10 yang ribu? dihitung 10.000 Berapa? sampai 13.000. Kalau untuk ada yang 10.000 itu cuma nasi, ayam geprek, sama jamur gitu. Terus 10.000 bener-bener nasi juga udah banyak banget. Terus dapat free es teh juga gak sih? Jadi aku sama Ivan juga kadang sering buat makan situ kalau lagi akhir bulan juga. Iya, anak kos ya. Iya sih. Iya. Teknik informatika. Banyak teknik informatikanya tuh. Kalau teknik informasi dan sistem informasi, ini tergolong ketat banget sih. Kalau di ITERA tuh nggak ada sistem informasi, ada teknik informatika doang. Cuma emang ini ketat banget sih, rata-rata juga yang masuk tuh keketatannya berapa persen doang gitu. 3 apa 6% gitu setahu. Seingat aku pas PPLK tuh kemarin dijelasin. Nah, yang rata-rata tembus ya itu
skor UTBK-nya rata-rata pada 600 ke atas kalau teknik informatika gitu. Iya. Per UTBK-nya kalau mau aman 600 ke atas ya? Iya, betul. Iya, oke. Rata-rata kan UTBK ya kalau mau amat 550 lah. Gitu sih. Iya. Bahkan temanku aja juga ada yang 600 itu udah masuk kedokteran kan. Itu udah keren banget sih. Karena sebenarnya yang itu tuh lebih penting kayak pinter-pinter pemilihannya sih. Pemilihan universitasnya jangan dengan kan dengan rata-rata Skor 500, UTBK. dan skor UTBK 500 daftar di UI jurusan kedokteran itu naik darah ntar. Ini jangan. Ada ukuran Oke. sendiri bisa ngukur. Pengalaman ya, Ham. Pengalaman. Iya, pengalaman lagi jalan-jalan Iya. malah sendiri. Apa yang dirasakan terutama anak-anak kelas 12 sekarang itu sudah pernah dirasakan sama Kak Ilham, Kak Irfan pas masih bingung-bingungnya gitu kan Iya, cari-cari apalagi pas pengumuman menentukan itu pas jurusan. lagi jalan-jalan, pas Oh, pengumuman jadi pengumumannya pas jalan-jalan iya. ya. Jadi kayak yang lagi happy tiba-tiba langsung bad mood gak sih? DKV, ada yang nanya DKV, Desain Komunikasi Kalau di Visual. DKV ada di sini. Ada? DKV-nya juga bagus kok. Jurusan-jurusan Oh. desain di sini itu tergolong bagus kok. Hmm. Terus kalau misalnya dibandingin sama universitas di sini di Lampung, sama kayak Unila tuh, Institut Teknologi Sumatera tuh sama jurusan tekniknya tuh kita menang daripada Unila. Karena Iya ya, karena kan kita fokus teknik berbasisnya ya. fokusnya teknik. Jadi kalau mau masuk teknik mending di ITERA daripada Unila. Oke. Kak Irfan, Ivan, Ya. kemarin kamu kasih tahu ke adik-adiknya portofolionya apa aja yang Oh, iya. dikirim biar tahu. Gitu. Jelek. Jadi kan kadang-kadang ada yang tahu, ada yang kepengen banget masuk arsitek, tapi ternyata nggak bisa gambar gitu kan? Ya dikasih tahu aja, maksudnya kamu tuh kemarin gimana pengalamannya ketika milih itu, terus portofolionya apa, ya? Ya, aku Ya kan, milih arsitek kan ada portofolionya. Portofolionya tuh ada 3 biasanya. Setiap tahun pasti ada 3 sih seharusnya. Yang pertama tuh temanya ditentuin dari pihak sananya. Terus biasanya tuh gambar kedua tuh gambar berwarna kan. Oh, yang pertama tuh hitam putih. Tapi temanya ditentuin tuh. Nah, yang kedua temanya juga ditentuin sih berwarna dan bertekstur. Tapi biasanya tuh yang gambar kedua tuh buah-buahan gitu. Pasti ada unsur buah-buahannya. Nah, itu tuh biasanya tuh yang dicari, yang dinilai tuh pas aku belajar gambarnya, yang dinilainya tuh kayak teksturnya, gimana arsirannya gitu-gitu loh. Nah, sama karya terbaik. Ketiga. Ini portofolio aku yang karya terbaik. Sebenarnya ini nggak terbaik banget sih. Karena aku sebenarnya nggak ada karya terbaik gitu loh. Itu bunga mawar itu? Iya, ini bunga rose digambar pakai tangan sketch gitu. Joki Oh. pun Di situ ini gambar buah-buahan yang sorry nggak kelihatan banget sih di sini. Ini gambar buah-buahan yang Ini bertekstur gitu. berwarna ya. 3 gambar kan Kak ya? Iya, sama satu lagi. Ini pokoknya gambar konser gitu. Pokoknya pas zaman aku kayak tua banget ya. Kemarin disuruh gambar temanya tema pop konser musik sama buah-buahan sama karya terbaik gitu. Oh, kirain gambar bangunan ternyata enggak ya? Boleh kalau gambar bangunan itu Kan tergantung ditaruhnya di tema karya ya. terbaik sih. Teman-teman aku banyak yang naruh gambar, naruh kayak bangunan gitu kayak maket nih. Ada maket kemarin aku buat. Ya, oke. Itu kalau nggak salah kemarin di detik-detik akhir ya. Oh, itu maketnya dibuatnya. Ini maket pertama yang aku buat, nilainya AB sih. Ya wajar lah, baru pertama kali buat. Irfan, kamu nunjukin itu, aku nunjukin laprak nih, Pan. Boleh. Gitu ya. Yang satu nunjukin maket, yang satu menunjukin laprak. Ada yang nggak ngerti istilah laprak, kasih tahu Kak, apa itu laprak? Ya, jadi laprak itu laporan praktikum. Jadi kalian itu ya, jadi setiap kalian yang jurusannya sains itu kayak sains atmosfer, sains data, jurusan kimia, fisika, biologi,
itu kalian bakal dapat praktikum fisika dan kimia. Ya, jadi Pasti. iya pasti. Terus juga kalian itu benar-benar dalam 5 hari, tergantung asisten dosennya sih, kayak ditentuin beberapa hari ini, 3 hari, misalnya 3 hari ke depan ini semua harus selesai. Terus nggak boleh ada tip X, nggak boleh coret, harus tulis tangan di kertas folio, ada margin-marginnya. Jadi itu kalian benar-benar stres. Aku pernah benar-benar ngirim tuh 2 menit, 3 menit sebelum ditutup. Kan lewat Google Form kan. Itu benar-benar langsung benar-benar gemeteran tangan kan. Soalnya kakaknya itu benar-benar terlalu fokus sama ini loh, terlalu apa ya? Terlalu beneran gitu loh. Istilahnya kayak bener-bener ngikutin aturan. Tapi ada Iya, juga emang Emang gitu. begitu, Ham. Emang enggak begitu, Bu, Ham. Kalau kamu nggak ngumpulin dibilang gagal, suruh ngulang lagi, ya kan? iya, tapi Nah, masalahnya waktunya itu nggak dikasih banyak, kayak cuman dikasih waktu beberapa jam doang untuk ngerjain, 8 jam, 9 jam gitu-gitu sih. Oh, tuh. Ya, siap-siap yang tertarik dengan teknik untuk kaitannya dengan laporan praktikum, bukan hanya teknik ya, yang katanya Mas sains itu Iya, udah hal biasa, laprak-laprak kayak gitu ya, Kak ya? iya harus terbiasa sih biar nggak Harus stres. terbiasa. Ya, sudah harus terbiasa under pressure. Betul. Ya, oke, ada lagi yang mau tanya-tanya tentang ITERA? Kalau aku tuh dulu tuh dari kelas 12 itu aku beneran nggak kepikiran ke ITERA sih. Jadi kayak awal tuh aku tuh Irfan ya. kedokteran, Bener, kedokteran kan. aku tuh dapat jalur eligible kan. Nah itu karena ini kalian jangan ada yang ngikutin ya, supaya ini bener-bener alasan terbodoh yang pernah aku ambil. Aku tuh milih SNM itu di Jakarta, UI jurusan farmasi sama UPN apa UNJ ya, jurusan farmasi juga. Itu kenapa aku ngambil di situ? Karena aku dulu tuh bucinnya nauzubillahi min zalik sih. Kayak bener-bener parah banget. Sampai Disaranin nggak didengerin ya, Ham. iya, Saking bucinnya. iya kan, padahal saya udah sering konsul sama Miss Lilis, itu benar-benar saya mikir bimbang banget kan. Soalnya karena udah lama juga, jadi ya udah deh coba Jakarta. Karena yang aku pikirin masih ada SBM, masih ada Poltekkes juga waktu itu aku ikut, terus ada Mandiri juga aku ikut. Jadi aku pikir SNM aku pilih sini aja. Ternyata dua-duanya nggak dapet SNM. Terus karena aku ngikutin Poltekkes Kemenkes juga lewat jalur rapot, itu aku ngarepin itu ternyata nggak dapet juga. Terus ikut PPKB UI itu nggak dapet juga. Jadi kayak aku mikir juga kayak ya Allah, ini duit orang tua gue habis gara-gara gue daftar kemana-mana kan, kayak orang gila kan jadinya. Ya Terus enggak lah. Itu ya namanya ikhtiar, Kak. iya sih. Jangan begitu gitu. Ya, Terus akhirnya menemukan Allah sudah iya, menentukan rezeki terbaiknya di ITERA ya. alhamdulillah. Curhat nih, Miss. Curhat nih. Enjoy nggak sekarang? Enjoy nggak? Alhamdulillah, kalau enjoy atau enggaknya sih enjoy di ITERA sih, sebenarnya enjoy. Terus orang-orangnya juga asik-asik juga, kakak kelasnya asik. Ya bener-bener kayak kalau misalnya kalian nggak tahu laprak, tanya ke kakak kelas kalian kayak, Kak punya laprak tahun ini nggak? Ntar dikasih pasti. Kalau kalian Kemarin suka. katanya ada yang takut masuk ITERA itu takut banyak apa namanya? Lampung kan terkenal dengan apa? Tukang Begal. Begal. Enggak, tukang itu sama sekali nggak benar ya. Soalnya iya. tuh aku tanya orang-orang sini nggak ada tahu begal di sini. Sebenarnya tuh kalau ada begal di Lampung, tapi bukan ini kan Lampung kota maksudnya masuknya. Iya, Nah, Lampung betul. yang ada begal itu rata-rata di Lampung Timur di atas gitu kan. Kalau di sini tuh di Lampung Selatan. Jadi hampir nggak Tempatnya ada peradaban lah di sini ya. ke sini tuh ternyata berita begalnya pindah ke Bekasi. Banyak kan di Bekasi malah sekarang begalnya aku lihat-lihat. Nah, Hindarin kamu tuh kan. Kadang kan orang tua ketakutan gitu kan. Oh, Hmm. jauh gitu kan. Ngelepas malah anaknya itu kan. malah udah di Lampung malah dengar berita begal-begalnya kejadian di Bekasi melulu gitu ya. Iya. Terus sebenarnya tuh ini tuh lebih dekat ke sini daripada ke Semarang tahu kayaknya deh.
Iya, Atau heeh. sama Iya. aja gitu, dekatan ke Sebenarnya sini lebih dekat daripada ke situ. Jogja. Cuma karena nyebrang doang jadi kesannya Nyebrang jauh banget. aja. Nyebrang aja cuma 2 jam. Ya, jadi kalau kalian yang takut begal juga, itu tuh di sebelah ITERA itu ada ada pokoknya polisi tuh di situ gede deh tempatnya. Iya, Ya, depan pertama ITERA kali tuh Polda banget kok, jadi iya. aman. Jadi yang awal aku naik motor ke sana juga aku bener-bener takut kayak, "Duh nggak bawa helm lagi, nggak pakai helm." Ternyata itu bukan buat razia-razia gitu, jadi biasa aja. Terus juga di tempat tinggal kalian itu di depan itu ada jalan namanya tuh Belwis. Nah, Belwis itu tempatnya pulaunya mahasiswa. Jadi kalian tuh ngekos pasti di situ. Nah, tahun depan pasti kalau misalkan di daerah pasti nyari karena situ bener-bener ramai banget sama Udah bebas mahasiswa. kemacetan dong di sana? Iya, jalanannya cuma lurus doang, nggak macet sama sekali, seru banget. Udah gitu, di sini tuh kan iklim, wilayahnya tuh banyak banget loh, dari pantai ada, teluk ada, bukit ada, gunung ada, semuanya tuh ada di sini. Jadi kayak nggak bosen, nggak kayak di Bekasi gitu. Ya. Tapi minusnya sih karena jalan besarnya itu ada sedikit berlubang, wajar lah ya Indonesia. Masa kaget. Bekasi juga banyak. Oke. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak dari ITERA. Sekarang kita lanjutkan ke kampus berikutnya ya. Yang berikutnya yang siap siapa nih? IPB dulu atau UM dulu atau UB dulu atau Tadulako? Halo, Assalamualaikum. IPB, Tadulako oke. dulu. Ada yang minta IPB. Assalamualaikum, Talita Syakira. Waalaikumsalam, Miss. Oke, ya. Silakan Talita menyampaikan presentasinya. Saya Oke, izin share bagi screen nanti, ya, Miss. oke, silakan. Nanti bagi yang pingin penasaran ITERA lebih lanjut, boleh tuh nanti minta nomornya Kak Ilham sama Kak Irfan ya. Bisa lanjut japri-japrian. Nah, yang mungkin yang tertarik kaitannya sama jurusannya juga boleh. Oke, silakan Kak Talita. Nah, ini jangan merasa, aduh IPA-IPA melulu, yang IPS gimana dong gitu. Ini jurusannya Kak Talita ini ngarang-ngarang IPS loh. Ya, tapi kita cari tahu dulu gitu, apakah anak IPS bisa masuk IPB? Kita dengarkan penjelasan Kak Talita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita. Saya mahasiswa baru di IPB jurusan bisnis. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Miss Lilis dan Bu Mauli dan teman-teman semuanya untuk saya bisa menjelaskan tentang IPB. Dibesarin aja nggak apa-apa Talita itu. Udah Tampilannya belum, gimana? Miss? Udah belum? Udah. Jadi di IPB ini ada 10 fakultas untuk sarjananya. Fakultas yang pertama itu Fakultas Pertanian. Ada 4 program studi, yaitu Manajemen Sumber Daya Lahan, Agronomi dan Hortikultura, dan Proteksi Tanaman, dan Arsitektur Lanskap. Lalu ada Fakultas Kedokteran Hewan. Di Fakultas Kedokteran Hewan ini ada sarjana kedokteran hewan, program profesi dokter hewan. Selanjutnya ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di Fakultas Perikanan ini ada 5 program studi, yaitu Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Manajemen Sumber Daya Perairan, Teknologi Hasil Perairan, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, dan Ilmu dan Teknologi Kelautan. Selanjutnya, Fakultas Peternakan. Di Fakultas Peternakan ada 3 program studi, yaitu Teknologi Produksi Ternak, Nutrisi dan Teknologi Pakan, sama Teknologi Hasil Ternak. Selanjutnya ada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Di Fahutan ini ada 4 program studi, yaitu Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, sama Silvikultur. Lalu ada Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini ada 4 program studi, yaitu Teknik Pertanian Biosistem, Teknologi Pangan, Teknologi Industri Pertanian, dan Teknik Sipil dan Lingkungan.
Selanjutnya ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini tuh banyak program studinya. Ada statistika dan sains data, meteorologi terapan, biologi, kimia, matematika, ilmu komputer, fisika, biokimia, dan aktuaria. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Di FEM ini ada 5 program studi, yaitu Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Agribisnis, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, sama Ekonomi Syariah. Selanjutnya ada Fakultas Ekologi Manusia. Di fakultas ini ada jurusan yang paling favorit, itu ilmu gizi. Selain ilmu gizi, ada jurusan lain juga, yaitu ilmu keluarga dan konsumen, serta komunikasi dan pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir ada sekolah bisnis. Nah, aku di sini program studi di sekolah bisnis ini cuma satu, yaitu bisnis. Gedungnya beda dari gedung utama. Gedung utama IPB kan ada di Dramaga. Nah, sekolah bisnis ini dia bareng sama sekolah vokasi di kota. Di IPB ini pada tahun pertama kita belum masuk ke jurusan masing-masing. Jadi semua jurusan itu disatuin jadi satu, lalu dibagi jadi 2 tipe kelas. Sains teknologi sama sains sosial. Kayak SMA IPA IPS gitu. Nah, bedanya kalau sains teknologi itu dia ada praktikumnya. Kalau sains sosial dia nggak ada praktikum sama sekali. Pengganti praktikum di sains sosial ini dia pembahasan latihan soal gitu. Ya, kalau misalnya di sains teknologi ada laporan praktikumnya, guys. Terus ini selanjutnya ada vokasi. Vokasi ini ada 17 jurusan. Komunikasi, ekowisata, manajemen informatika, teknik komputer, supervisor, jaminan mutu pangan, manajemen industri jasa makanan dan gizi, teknologi industri benih, teknologi produksi dan manajemen perikanan budidaya, teknologi dan manajemen ternak, manajemen agribisnis, manajemen industri, analisis kimia, teknik dan manajemen lingkungan, akuntansi, paramedik veteriner, teknologi dan manajemen produksi perkebunan. Nah, ini jalur penerimaan mahasiswa baru di IPB. Yang pertama itu ada SNMPTN, tapi itu untuk tahun aku sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kalian kayaknya beda nama ya. SNBP mungkin untuk tahun depan, dan ujian tertulisnya. Ada SBMPTN untuk tahun aku dan sebelumnya. Lalu jalur mandirinya itu ada ujian tertulis, ketua OSIS, prestasi internasional dan nasional, kelas internasional, dan beasiswa utusan daerah. Ini cara masuk SNMPTN, tapi sekarang kan udah nggak ada ya. SNMPTN ini cara masuk jalur mandirinya juga lewat web pendaftarannya. Pembuatan akun ya selanjutnya. Lalu untuk prestasi internasional dan nasional, kualifikasi yang mendaftar itu dia lulus SMA atau sederajat atau IPA atau SMK Pertanian, Kehutanan atau Kimia Analis. Berprestasi juara dalam lomba di tingkat internasional dan nasional dalam kegiatan, yaitu lomba karya ilmiah, olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, olahraga, hafiz, dan pramuka. Lalu ada ketua OSIS, jalur ketua OSIS. Kualifikasi yang mendaftar ini, dia pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA. Lulusan tahun tersebut pada jurusan IPA, rata-rata nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi selama 5 semester, sekurangnya 80, lalu bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya. Kalau lewat jalur kelas internasional, itu lewat tes tertulis berbahasa Inggris, warga negara Indonesia dan warga negara asing. Berikut tingkat keketatan program studi, tapi ini untuk tahun 2020, jadi belum update ya. Kalau misalnya yang tahun ini di Google udah ada. Yang paling ketat jurusan apa, Kak? Ilmu gizi, Miss. Ilmu Banyak gizi paling peminat. pertama. Iya. Terus untuk bisnis sendiri? Bisnis sendiri kemarin saya keketatannya nggak terlalu, Miss. Oh, nggak terlalu ya? Iya, soalnya menurut saya karena belum banyak yang tahu kalau
ada jurusan bisnis tersendiri di IPB. Oke. Ya, ya. Selanjutnya ada sebaran beasiswa di IPB. Beasiswa di IPB ini tuh banyak banget guys. Jadi kayak ada satu spanduk iklan gitu yang isinya tuh jadwal beasiswa selama 1 tahun. Jadi bulan ini apa, bulan ini ada beasiswa apa. Jadi tenang aja guys. Tenang aja ya. Siapapun bisa ya, asal memenuhi syarat gitu ya Kak ya. Bener Miss. Lalu ini fasilitas yang ada di IPB, ada student service center, terus itu ada aplikasinya, terus ada ruang berkumpul. Ini tuh ruang berkumpul di gedung kita tahun pertama. Ini enak banget buat ngumpul-ngumpul. Terus ada gazebo buat duduk-duduk ngerjain tugas, ada penyewaan sepeda, ada bis kampus. Kalau kalian tuh pengen ngunjungin gedung-gedung fakultas lain naik bis kampus tuh bisa banget, soalnya jauh-jauh. Iya. Ini gedung Kayak ngelewatin perpustakaan hutan IPB. gitu. Gedung Oke. perpustakaan ini asrama, tapi tahun saya nggak wajib asrama. Kalaupun iya Miss. Jadi kita boleh ngekos, boleh asrama. Kalau mau asrama ikut daftar, tapi ada kuotanya. Beda ya Kak ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Iya Miss, soalnya kata ininya karena new normal, jadi ada pembatasan satu kamar yang tadinya isi 4 orang jadi 2 orang aja. Selanjutnya, ini gedung pertama pembelajaran kita. Tahun pertama di gedung ini. Gedungnya enak banget, adem, enak pokoknya. Bersih. Lalu ini ada sport centernya kalau kalian mau olahraga. Lalu ini prestasi-prestasi IPB di Indonesia, di dunia, di Asia. Ini peringkat buat inovasi-inovasi IPB. Ini juara-juara mahasiswanya. Ini juga juara UKM paduan suara. Jadi di IPB tuh banyak UKM. UKM itu kayak eskul di sekolah, unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau kalian suka ngeband, ada UKM band. Terus kalau kalian suka nyanyi bisa ikut paduan suara. Kalau kalian suka kewirausahaan, ada juga UKM tentang kewirausahaan. Jurnalistik kalian bisa masuk koran kampus. Nah, ini informasi lebih lanjutnya tentang IPB, bisa pendaftarannya di sini. Emailnya. Udah. Sekian presentasi singkat tentang IPB. Apa ada yang ingin ditanyakan? Alasan Kakak masuk IPB, sekolah bisnis. Kenapa pilih jurusan bisnis, Kak? Karena suka berbisnis. Aja Miss, kayak seru gitu. Suka Taunya berbisnis. juga pas kelas 12 kan ada ujian praktek prakarya kewirausahaan yang buat jualan bareng-bareng gitu Miss, itu seru banget. Jadi kayak ya udah lanjutin aja. Oke, termotivasi dari MAPEL KWU ya. Komunikasi dan pengembangan masyarakat termasuk Saintek Iya, atau Miss. Soshum, Kak? Tadi tanya tuh. Kalau untuk jalur masuknya tetap Saintek, tapi nanti kalian pas di IPB-nya belajarnya tentang Soshum. Tapi tetap ada matematika, fisika, kimia. Tapi teori aja gitu. Ada hitungannya tapi nggak terlalu. Oke, ya. Proyeksi kerjanya kemana, Kak? Prospek kerjanya mungkin. Kali. Kalau untuk Untuk bisnis jurusan, ya bisa, kalian tuh bisa jadi pengusaha yang buat usaha sendiri itu bisa. Terus jadi bisnis konsultan di kantor-kantor, di perusahaan orang itu bisa. Terus di bisnis ini nanti kan ada pembagian gitu. Nanti itu ada tentang investasi juga bisa. Bisnis digital juga kalian bisa. Bisnis digital ya, oke. Nilai rata-rata Kak, nah nih,
Nilai rata-rata. Yang ditanya kalau minimal di IPB berapa? Mungkin Kak Talita nggak terlalu paham ya, tapi Kak Talita aja bisa masuk IPB tuh waktu itu nilai rata-ratanya berapa ya? Seingat saya 90. Kak Talita nilai rata-ratanya 90 guys. Waduh. Sakti berapa, Kakak? Waduh. Oh, bisnis sama Oh. manajemen bedanya apa, Kak? Kalau manajemen itu dia lebih berbicara tentang pengaturan apa ya? Lupa saya, Miss. Kalau bisnis kan tentang bisnisnya sendiri, kita cara-cara membuat bisnis tuh gimana, dari melihat peluang-peluang bisnisnya, ide-idenya dimunculin dari situ, baru kita membuat bisnis. Kalau jurusan bisnis pelajarannya kayak gitu. Kalau manajemen itu dia lebih ke perusahaan gitu, dia mempelajari tentang perusahaan gitu, Miss. Tuh, kita dapatkan ini enggak, gambaran enggak? Ya, oke. Terus, berarti ini posisinya, apa namanya, kuliahnya masih di gedung tadi ya, yang utama tadi ya? Iya, Miss. Apa, CCR ya? Iya. Common Classroom ya? Apa? Masih di CCR, jadi masih gabung di Dramaga, tapi nanti katanya nanti pindah ke daerah kotanya, itu dari dekat Baranangsiang bukan? Iya, Miss. Nah, itu mulai kapan tuh, semester berapa tuh? Mulai semester 3. Oh, gitu. Jadi sementara sekarang kos berarti? Iya. Oke. Ya, ada yang tanya-tanya lagi. Jadi ini anak IPS ada nggak peluang bisa masuk IPB nih, Kak? Kalau untuk informasi tahun depan saya belum tahu ya, misalnya yang saya tahu masih yang tahun ini sama tahun kebelakang, itu masih nerimanya masih IPA aja. Lewat jalur rapot atau SNMPTN, IPA aja ya. Tapi kalau misalkan jalur tes kayaknya IPS juga ada sih ya yang bisa Iya. masuk ya. Iya. Kalau lewat Kak jalur Talita tes jalur apa? asal bisa ngerjain tesnya kan? Nah, gitu. Saya Miss. jalur SNMPTN. Tuh. Oke. Kalau kakaknya jalur itu jalur rapot ya, SNMPTN. Itu. Jadi kalau yang IPS gimana dong? Ya peluangnya kalau mau masuk IPB lewat jalur tes bisanya ya. Jadi Iya, di Ayo, Miss. IPB the itu next memang ada IPB. iya, ada jurusan yang bernuansa IPS tapi sains gitu. Matematikanya ada, unsur-unsur matematikanya itu ada gitu. Ada kadang gabungan dengan fisika, kimia, biologi gitu ya, Kak, ya? Iya, Miss. Kayak tadi manajemen, terus, komunikasi, ya, termasuk jurusan anak MIS tuh, IKK, keluarga dan konsumen, itu juga ada nuansa-nuansa matematikanya. Sangat kuat gitu matematikanya. Oke. Ya, any other question? Adakah yang bertanya lagi? Biaya hidup di sana? Oh, Biaya. daerah Bogor gimana, Kak? Sebenarnya kalau untuk makanan tuh masih standar kayak 10.000, pokoknya batasnya kalau makanan yang biasa-biasa tuh batasnya sampai 20.000, itu masih bisa. Kalau kos 1 juta ke bawah ada, 1 juta ke atas yang udah mewah-mewah deh pokoknya. Per bulan? Per bulan kalau biaya Enggak, kos 1 jutanya itu 1 juta per bulan atau per apa? 1 juta ya per bulan. Kalau kos Kakak Sasa, ini manggilnya Kakak Sasa sih apa sih? Itu siapa? Masa itu siapa? Kak Sasa itu siapa? Jangan-jangan sudah akrab nih. Ada siapa itu yang nanya? Itu Ilham. Katanya kos kamu elit katanya. Waduh. Ya. Oh, ini karena zaman karena pandemi ya. Jadi kalau dulu itu memang IPB wajib Asrama ya, Miss. asrama, betul. Tahun pertama itu wajib asrama.
Jadi salah satu untuk membantu mungkin mahasiswa yang dari jauh-jauh yang belum mengenal daerah Bogor, ya dikasih kesempatan. Yang penting sudah dikasih tempat tinggal dulu. Nah, dalam waktu setahun itu sambil cari-cari informasi tentang apa namanya, nyari kos gitu, tahu-tahu lingkungan sekitar, ya baru deh di tahun berikutnya di semester 3 harus keluar dari asrama. Tapi tahun pertama dulu wajib asrama, sekarang sudah enggak ya, karena nggak muat tempatnya ya kalau wajib asrama. Ada yang nanya kantinnya gede apa enggak? Kantinnya banyak pasti, namanya universitas di mana aja nggak cuma IPB. Ya, Nggak asal kayak kamu bakso tahu. anak doang. Takut banget Kalian nggak bisa bisa makan, nggak bisa naik jajan. kantin tour kok. Kantin Jalan-jalan. tour. Oh ya. Untuk jalur ketua OSIS bisa untuk semua jurusan kah? Nah, tuh. Kalau jurusan IPS bisa nggak Kak masuk lewat jalur ketua OSIS? Untuk informasi yang saya ketahui saat ini jurusan IPA Miss, tapi kalau misalnya ada perubahan informasi untuk tahun depan, soalnya kan SBMPTN sekarang aja udah nggak ada TKA ya Miss, jadi mungkin ada Berubah ya. kesempatan. Ya, sementara belum ada peraturan Iya. terbarunya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin harus yang dari IPA. Jalur ekskul, bukan jalur ekskul ya. Tapi yang pernah tadi juara-juara, misalkan pernah ngikut Iya. acara atau kegiatan lomba-lomba gitu ya, tingkat nasional, kepramukaan, apalagi tadi? Olahraga juga deh Hafiz kayak Quran bisa. tahfiz, nah tuh tahfiz. Berapa juz Kak? Ada info nggak? Jalur ketua kelas. Kak Belum Ilham ada info Miss kalau itu berapa jusnya. Ilham nanyanya. Ada yang mau mengajukan diri jalur ketua kelas. Vokasi IPB. Vokasi itu pakai nilai rapot atau tes Kak? Iya, nilai rapot bisa, nilai rapot. Vokasi ada yang bisa lewat nilai rapot, itu namanya USMI ya? Iya. Untuk masuk IPB namanya USMI, ada juga yang pakai tes. Jalur ketua-ketua SMP. Saka Yusuf itu kalau nggak salah mantan ketua OSIS 37 bukan? Saka nggak mau jawab dia. MPK. Oh, MPK. Oh, MPK yang ketua OSISnya si Razwa ya? Oke. Oh, Kak Rini, tugasnya gimana Kak? Susah nggak? Kak Rini ada. Tugas-tugasnya susah nggak Kak? Tugas tahun-tahun pertama nih. Kalau susah sebenarnya enggak terlalu, soalnya tuh masih kayak SMA, kayak ngerjain soal PG, esai, buat makalah, itu masih sama kayak SMA, jadi nggak terlalu susah. Cuma ya agak naik tingkat dikit lah pelajarannya. Oh, oke. Tahun berikutnya belum tahu ya. Pernah sampai tidur 2 jam sehari nggak Kak? Oh, nggak pernah. Enggak ya. Itu biasanya gambar, Miss. Jadinya tidurnya 2 jam sehari. Astagfirullah. Rayhan Akmal ada pertanyaannya. Udah begadang 2 hari tahu belum tidur. Oh, alhamdulillah akhirnya merasakan begadang 2 hari ya. Garis-garis ya, Van. Ada Kak Anissa Karenina di sini. Kak Anissa ingin. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Talita. Yang mau info-info lebih lanjut tentang IPB, boleh nanti hubungi Japri Kak Talita ya. Ya. Masuk BEM kalau masuk gimana Kak manage waktunya? Oh, pengen jadi badan eksekutif mahasiswa nih. Ya, ada deh nanti. Insya Allah ada nanti mahasiswa yang sudah aktif kegiatan itu di sesi kampus lain. Nah, itu nanti kamu tanya deh itu. Di Pastu yang pernah ikutan. Iya, soalnya aku belum masuk ke BEM. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Talita. Untuk berikutnya Anissa. Oh, Unbrau. Oke, Unbrau ada permintaan. Unbrau, Miss. Unbrau, Kak Haidar. Assalamualaikum Kak Haidar. Waalaikumsalam, Miss. Oke, alhamdulillah sudah bergabung Kak Haidar dari Universitas Brawijaya. Ada yang mau di-share screen, Kak?
Berharap Ada. ada. Oke, alhamdulillah. Silakan Kak Haidar menyampaikan ceritanya. Sebentar, tunggu ya. Udah terlihat ya, Miss? Lihat. Aman. sudah Terima terlihat. kasih sebelumnya untuk kesempatannya menjelaskan tentang Universitas Brawijaya ini. Nah, sebelumnya kenalan dulu, nama aku Haidar Marsya Bibi, mahasiswa baru dari Universitas Brawijaya jurusan manajemen. Nah, ini ada beberapa foto di lingkungan UB yang biasa terkenal tuh ini bundaran UB-nya sama foto rektoratnya itu yang ikonik banget. Selanjutnya, Universitas Brawijaya ini didirikan dari 11 Juli 1961. Nama Brawijaya ini diberikan oleh Presiden Soekarno dengan diambil dari nama Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya dengan harapan mampu menjadi kampus yang gemilang gitu. Nah, terus UB berubah status menjadi Universitas Negeri pada tanggal 5 Januari 1963 dan sekarang UB ini udah masuk ke PTNBH atau perguruan tinggi berbadan hukum dan mendapatkan akreditasi unggul dari BAN-PT atau Badan Akreditasi di Indonesia. Terus selanjutnya UB ini memiliki 4 kampus. Yang pertama kampus utamanya ada di Malang kayak seperti yang kalian tahu. Terus kampus keduanya ada di Puncak Dieng. Itu untuk beberapa universitas yang membutuhkan ini biasanya fakultas yang membutuhkan praktek gitu, kayak kalau nggak salah ada fakultas peternakan gitu-gitu. Dia kan beradanya di puncak gitu, jadi banyak perkebunan pertanian gitu. Selanjutnya kampus ketiganya ada di Kediri. Dan yang keempat ada di Jakarta. Yang di Jakarta ini kalau nggak salah cuma program yang S2 sama S3 gitu sih. Jadi untuk sarjana S1 nggak ada yang di Jakarta. Totalnya UB memiliki luas sebesar 981 hektar. Cukup luas. Nah, ini untuk jalur masuknya ada 3 untuk jalur masuk ke UB. Yang pertama, ini untuk program sarjana ya. Yang pertama ada SNMPTN. Ini kalau tahun aku namanya SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Kalau sekarang kan diganti sama SNBP, SNBT, sama seleksi Mandiri. Aku fokus ke Mandirinya aja. Nah, kalau di Mandiri UB ini, kalau tahun aku ini ada 2 jalur untuk program sarjana ya. Pertama ada jalur nilai UTBK sama nilai rapot. Jadi nggak ada tes lagi setelah, kan beberapa univ ada yang mandirinya tuh ngadain tes lagi untuk seleksi gitu kan, tapi kalau UB ini cuma lewat rapot sama nilai UTBK. Kalau aku sendiri masuk UB lewat jalur SBMPTN gitu kemarin. Selanjutnya UB ini ada 18 fakultas dengan 174 program studi. Ini program studi 174 ini dari S1, S2, vokasi, S3 gitu-gitu. Nah, kalau untuk program sarjana atau S1-nya ada 77. Nah, ini ada beberapa fakultas dan program studi untuk sarjana yang saintek bisa dibaca. Ada Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG, ada FIKES, ada FKH, ada FK, ada Fakultas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ilmu Kelautan. Nah, masih dengan saintek, ada Fakultas Teknologi Pertanian, ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari saintek segitu. Selanjutnya, dari Soshum sendiri ada 5 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, aku sendiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA. Terus ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Dan terakhir ada Fakultas Ilmu Budaya atau FIB.
setelah program sarjana, aku mau jelasin yang program vokasi, mau disebutin aja sih sebenarnya. Jadi ada vokasinya ada yang D3 sama D4. Kalau yang D4 itu ada 2 program studi, yang pertama manajemen perhotelan sama desain grafis. Nah, kalau yang D3 ada 3 program studi, ada studi administrasi bisnis, studi keuangan dan perbankan, sama studi teknologi informasi. Nah, selanjutnya aku mau ngasih gambar fun fact sedikit tentang Fakultas Ekonomi Bisnis di UB. Jadi Fakultas Ekonomi Bisnis di UB ini umurnya lebih tua dibandingkan UB itu sendiri, karena FEB UB ini dulunya adalah Perguruan Tinggi Ekonomi Malang atau PTEM. Nah, itu berdiri pada 27 Juni 1957 dan kemudian bergabung sama UB pada 1961. Nah, aku kan dari jurusan manajemen. Manajemen itu jurusan yang mempelajari ilmu pengelolaan bisnis seperti pengembangan strategi, pembuatan rencana, prosedur dalam bisnis, pemasaran, perekrutan, sumber daya manusia, hingga keuangan. Tadi kan ada yang nanya tuh bedanya bisnis sama jurusan bisnis yang Talita tadi sama jurusan Manajemen. kalau Tuh kejawab tuh ya, bedanya manajemen dengan bisnis tuh ya. ya kalau manajemen itu mengelola ini biasanya sih mengelola ini ada sumber daya manusianya, ada keuangannya. Jadi nanti di manajemen itu ada 4 konsentrasi. Jadi kalau kalian udah masuk manajemen tuh nanti bakal ada pilihan lagi untuk konsentrasinya atau peminatan lebih lengkapnya gitu. Itu nanti di semester 4 ada manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, sama manajemen apa gitu, aku lupa. Udah segitu aja dari aku. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya bisa buka website UB-nya atau bisa bisa hubungin aku gitu. Atau sekarang mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan. Yang mau tanya tentang Malang. Kalau mau pertanyaan Malang nanti aku undang teman aku juga, Laila, dia UM. Oke. Boleh kalau ada yang mau nanya tentang Nah, Malang ada yang atau tanya tuh, kenapa milih manajemen katanya. tunggu. Aku dari awal SMA tuh udah suka ekonomi. Nah, terus aku udah cari tahu beberapa jurusan ekonomi. Awal-awal aku pertama-tama tertarik sama ilmu ekonomi kan, tapi setelah aku cari tahu lagi ternyata ada jurusan manajemen yang lebih sebenarnya dibanding lebih masuk minat ke aku gitu. Jadinya aku pilihnya jurusan manajemen gitu. Aku emang udah dari awal SMA tuh udah pengen manajemen gitu. Psikologi banyak minat. Sebenarnya kalau peminat psikologi itu lumayan banyak sih, psikologi, hukum, terus FEB itu terbilang sama ilmu komunikasi itu terbilang peminatnya banyak. Tapi di UB ini dia daya tampungnya besar, gede banget ya. Bahkan untuk tahun ini dia menerima 17.000 maba, itu jumlahnya banyak banget. Jadi kalau emang mau dijadiin tujuan pertama, ini menurut aku pas banget, soalnya meskipun peminatnya banyak, tapi daya tampungnya juga besar di UB ini gitu. Kalau di manajemen sendiri kan itu terbilang banyak peminat ya. Aku tuh kemarin sebelum daftar SBM tuh aku bikin tabel gitu, manajemen di Universitas Jawa di mana aja, terus aku lihat peminat tahun lalu sama daya tampung sekarang, dan aku lihat tuh emang UB itu terbilang lebih longgar gitu, soalnya karena daya tampungnya dia besar gitu. Jadi meskipun peminatnya banyak, tapi dia daya tampungnya juga besar. Salah satu tips melakukan pemetaan ya Kak ya. Jadi cari-cari info ketika ingin masuk manajemen, cari-cari info berbagai univ yang peluang manajemennya bagaimana gitu ya, perbandingan dengan peminatnya. Oke, tuh tipsnya tuh dengerin ya. Jadi pemetaan jangan asal ujuk-ujuk. Kak, apakah jurusan manajemen keuangan apa tadi? Kalau matematika itu sebenarnya dari semua jurusan di Fakultas Ekonomi Bisnis itu ada matematika untuk dasar-dasar awalnya. Terus tapi matematikanya juga mengarah ke
ekonomi gitu. Kita belajar tentang hubungan penawaran sama permintaan gitu-gitu. Jadi masih ada sangkut pautnya sama ekonomi. Kalau untuk manajemen keuangan ini kayaknya fokusnya lebih ke akuntansinya gitu loh. Jadi kadang emang kalau di prospek kerja mereka kadang saingannya sama akuntansi gitu. Jadi emang Nilai rata-ratanya paling rendah berapa, Kak? Nilai rata-ratanya. Aku sendiri lewat jalur ini sebenarnya lewat jalur SBM. Jadi aku di SNM nyobanya manajemen Undip. Aku emang ya di manajemen Undip tapi belum dapat ternyata. Ya udah, aku nilai terendah kalau nggak salah 78 ada deh. 78 ya, terendah pernah ada ya. Rata-rata jangan paling rendah, Kak. Pak amannya kan rata-rata ya. Itu rata-rata. Rata-rata ya pasti 80-an sekian lah ya. Iya. Apa di waktu masuk lewat jalur SBM skornya berapa, Kak? Untuk Kak Haider? skornya ini ya. Nih, lihat ya. Oh, Nih, ini dia. Contekan dari Kak Haidar. Oh, kita Tapi nggak bisa ini ya. ini masih ada tekniknya sekarang. 600-an ya, 600-an sekian ya. Enggak, itu bahasa Inggris, Rata-ratanya Bis. Enggak, Itu bahasa kesemuanya kalau dilihat antara 600 kalau dibuat Itu udah rata-rata kan juga 700. segitu. Iya. Oh, sejarah kayaknya 700. Subsidi silang Ekonominya. sama yang 581 berarti 600-an lebih lah. Iya, aku Sesuai ekonominya 700 ya. Emang aku Tinggi kuatin juga di ya. ekonominya kemarin tuh. Jadi kalau ini ya dikuatin yang kalian bisa. Terus juga menurut aku kan sekarang kan SNBT-nya itu kan cuma ada TPS doang ya, semacam TPS gitu. Tapi TKA-nya jangan ditinggalin menurut aku karena itu bakal berguna banget di mandirinya nanti. Iya. Jadi TKA juga tetap penting ya. Oke, bahasa Inggrisnya juga bagus sampai 600-an sekian. Tuh kalau mau aman masuk manajemen Unbrau, tapi kita nggak tahu ya persaingan setiap tahunnya ya Kak ya. Ini kebetulan Kak Haidar yang tahun tersebut kalau mau aman 600-an sekian. Jurusan Kesehatan Masyarakat di UB itu bagaimana Kak? Ada informasi Aku kan nggak bisa tentang jelasin panjang sih ya, tapi kalau Kesmas di UB itu gimana ya? Aku nggak tahu sih, tapi teman aku ada yang Kesmas sih. yang favorit apa di sana? Ada nggak jurusan yang Kak Haidar kenal favorit atau keketatannya paling tinggi? Yang paling tinggi ya sebenarnya sama kayak jurusan-jurusan lain, maksudnya kayak univ lain gitu, kayak FK gitu-gitu kan pasti peminatnya tinggi. Terus farmasi, terus kalau dari sosum mungkin ada di psikologi, ada di hukum, di ilkom, di FEB sendiri juga banyak yang persaingannya ketat gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini Kak Rizky Eka UNS nih, udah gabung. Tadi kayak keluar sambung. Di Solo susah sinyal kali ya itu ya? Mana orang Solo? Ya. Oke, silakan lanjut pertanyaan lain. Adem nggak Kak di Malang? Psikologi harus S2 ya Kak untuk buka praktek. Ada yang mau buka praktek psikologi. Iya. Setahu aku emang harus, kalau mau buka praktek harus S2. Kalau S1 belum bisa ada izin praktek kayak gitu. Profesian ya? Iya, masih harus profesi dulu. Kalau untuk lingkungan di Malang ya paling adem banget sih, apalagi di musim-musim hujan kayak gini ya kan. Di Bekasi juga lagi musim hujan kan. Tadi nih sekarang lagi hujan nih, lagi dingin banget. Kadang malah beberapa teman aku tuh mereka bisa tidur nggak pakai kipas, nggak pakai AC saking ademnya di sini gitu. Aku juga kadang kalau pagi suka menggigil sampai matiin kipas saking dinginnya di sini. Oh, iya Kak. Kak, itu biaya hidup sama kos di sana. Culture shock, ada yang nanyain Kak Rini, nanyain culture shock. Oke. Biaya kos sama culture shock-nya Kak. Culture shock-nya apa ya? Ini culture shock lebih ke apa ya? Jawa. Perkuliahan sih. Aku nggak kepikiran sih apa yang kaget banget. Soalnya aku juga udah tahu apa jurusan aku gitu di manajemen. Terus juga UB. Sebenarnya aku nggak dari SMA nggak ada niatan buat ke UB sama sekali gitu, tapi karena aku bikin pemetaan tadi, aku kan fokusnya ke manajemen ya, pokoknya harus manajemen gitu. Terus setelah aku bikin pemetaan tadi,
ternyata dapat paling memungkinkan untuk di UB gitu. Jadi aku akhirnya pilih UB padahal sebelumnya sama sekali nggak tahu UB. Ternyata UB itu ya itu jauh banget dari Bekasi. Harus kalau perjalanan darat bisa sampai 16 jam dari Bekasi ke Malang. Itu Masih satu pulau tapi lebih jauh iya, daripada lebih Lampung ya, daripada daripada Lampung. ITERA ya. Iya. Oh, persaingan kalau manajemen sendiri Kalau persaingan masuknya ya ketat, terbilang ketat banget malah menurut aku, soalnya manajemen bisa dibilang jurusan yang emang favorit juga, jadi emang banyak yang mau masuk. Tapi kalau di dunia perkuliahannya itu untuk sekarang masih belum ada persaingan yang sampai ambis sendiri gitu enggak sih, masih kayak masih saling tolong menolong gitu sih menurut aku. Malah ya intinya masih pada kalau nggak ngerti pada bantu jelasin gitu-gitu. oke. Ya persaudaranya ada lah ya. Iya. Matkul paling susah di manajemen apakah? Matkul aku Matematika? masih dasar-dasar di sini. Ya untuk hitung-hitungan aku ada statistika, ada matematika bisnis, sama ada akuntansi juga hitungan kan. Ya paling susah sebenarnya bukan mata kuliahnya paling susah, tapi karena dosennya aja sih. Jadi kelihatan susah. Kelihatannya susah dosennya. Oh, lu mikirin ospek ya lo. Ospek kan 1 semester guys. Jadi ya udah kuat-kuatin deh. Ya, kuat-kuatin. Sampai November ospek. Oh, berapa bulan ospeknya? 1 semester. 1 semester, selama 1 semester selalu di ospek ya. Jadi tapi ospeknya tuh kita hari Sabtu gitu. Jadi di hari lainnya kita kuliah seperti biasa. Oh, oke. Jangan bayangin kaitannya dengan perbuli-bulian kayak gitu ya. Enggak ada sama sekali gitu sih. ya. Nggak ada sama Paling sekali. cuma dipercepat gitu doang sih. Nggak ada yang sampai nyerang fisik atau nyerang ya ngatain secara personal gitu, nggak ada sih. Oke. Paling diserang sama tugas aja. Ya. Oke, Ya udah. UB. Ada yang mau ke UB? Pada Kosan panik. gimana Kak? Kosannya mahal nggak? Itu Mahal, Anissa iya. dari mana? Mau nanya tuh. Enggak, dia bercanda doang, Miss. Kosannya mahal nggak Kak? Kosan di sini murah-murah sih, dari yang di bawah 500 pun ada gitu, tapi emang ada harga ada kualitas sebenarnya. Tapi kalau mau standar dari rentang 500 sampai 1 juta itu udah bagus sih. Ya, ono rego ono rupo. Kak Haidar yang mana itu pilihannya? Aku di rentang 500 sampai 1 juta. Ya, banget. Ada juga yang di atas 1 juta sih, temen aku bahkan ada yang sampai ya beda kelas sih, emang ada yang sampai 2,5 juta gitu. Itu udah, tapi emang kayak apartemen sih itu mah. Oh. Yang penting nyaman aja ya Kak Haidar ya. Ya, bisa benar. buat belajar ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ini masih ada dua univ lagi nih yang belum cerita nih. Oke. Iya, nanti mau tanya lebih lanjut tentang UB bisa hubungi Kak Haidar ya. Langsung aja kita lanjutkan ke berikutnya ya. Universitas Negeri Malang, UM. Kak Haidar UM Kak Laila. Nah, ini informasi for your information. Kalau untuk UM Universitas Negeri Malang ini, Kak Laila ini masuk lewat jalur KIP guys. Ya. Tadi sudah Miss kasih teaser tuh. Jalur KIP itu kayak apa? Nah, itu tanya-tanya deh. Kak Laila sendirian apa ditemenin ini Kak Agi? Bukan, Miss, bukan. Bukan, salah dong. Kak Anggi Keket ada bukan, kan? Bukan apa? Gak kedengeran? Ditemenin sama Kak Anggi, Miss. Oh, Miss, saya izin dulu ya, Miss. Tes. Masih kedengeran nggak? Miss,
Miss, suara saya kedengeran nggak? Untuk PPT akan diberitahu oleh Kak Anggi, Miss. Nanti saya Silakan, bagian Kak Anggi. KIP. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena keadaan sinyal ya kurang bagus. Ya oke, selanjutnya di sini sebelumnya saya perkenalkan ya, perkenalkan nama saya Anggi dari Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Oke, lanjut. Ya, jadi Universitas Negeri Malang itu disingkatnya biasanya UM, bukan UNM, bukan Unima, itu bukan. Jadi Universitas Negeri Malang itu biasanya disingkatnya UM. Universitas Negeri Malang merupakan perguruan tinggi yang terletak di Malang, Jawa Timur. Tempatnya itu seberang-seberangan sama UB. Terus Universitas Negeri Malang itu didirikan pada tanggal 18 Oktober, baru banget kemarin ulang tahun, Dies Natalis. Nah, sebelumnya itu nama Universitas Negeri Malang itu IKIP, jadi kayak Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, Universitas Negeri Malang juga termasuk perguruan tinggi PTNBH dari 16 universitas lainnya. Selanjutnya. Oh iya, Universitas Negeri Malang itu punya 3 kampus. Kampus pertama UM itu di Jalan Semarang, itu yang berhadapan dengan Universitas Brawijaya. Terus kampus keduanya itu di Jalan Ki Ageng Gridik, masih sama di Malang, cuma bedanya di Malang rada pinggiran gitu. Terus yang kampus 3-nya itu di Blitar, tempatnya di Jalan Soekarno. Selanjutnya. Oh iya, Universitas Negeri Malang. Nah ini, selanjutnya ada jurusan dan fakultas. Oh iya, sebelumnya Universitas Negeri Malang tuh punya 3 program. Yang pertama itu program sarjana S1, yang kedua program diploma atau D3, terus yang ketiga ada program pasca sarjana. Nah, yang program sarjana ini ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA, Ekonomi Bisnis, Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Psikologi. Kalau yang diplomanya itu dari Fakultas Sastra, itu ada desain animasi, itu D3-nya. Terus kalau yang di ekonomi itu biasanya kayak ada bisnis, itu D3-nya di ekonomi. Terus FT itu biasanya ada teknik elektro dan sebagainya. Nah, kalau misal kalian mau nyari info lebih lanjut mengenai jurusan, akreditasi, prodinya UM itu bisa langsung di webnya um.ac.id. Lanjut. Oh iya, sebelumnya UM itu baru-baru ini punya program studi baru, yaitu program studi farmasi dan gizi.
Dan tahun Baru depan ya? insya Allah ya betul Miss, dan tahun depan insya Allah UM bakal buka fakultas kedokteran. Oh, oke. Jadi sudah lebih dari sekedar keguruan ya? Iya Kedokteran gitu. juga. Oke, Ya lanjut. Terus lanjut. ada fact about UM. Yang pertama itu UM salah satu kampus pendidikan tertua di Indonesia. Terus juga banyak alumni populernya. Contohnya Arya Saloka. yang iya betul Arya Saloka. Terus yang Leka ketiga Nur itu Aini. Itu terus sangat terkenal loh. Terus di Malang itu pokoknya hawanya nggak usah diraguin ya teman-teman. Terus yang keempat itu fasilitas di UM itu ada sepeda yang bisa dipakai, terus ada tempat ngisi air isi ulang tumbler yang tinggal ngambil, terus ada kolam berenang, ada tempat olahraga atau tempat fitness gitu, dan itu semuanya bisa dipakai oleh mahasiswa UM. Terus yang terakhir itu UM salah satu top 10 PTN berdasarkan The World Univ Ranking. Sudah. Mungkin untuk informasi yang lebih lanjut atau kurang jelas bisa langsung buka webnya UM di um.ac.id. Terima kasih. Oke, ya. Jadi ini adalah kampus alma maternya Ibu Rika Nur Aini ya, teman-teman. Dan kalau artis terkenal yang dari UM itu Arya Saloka itu ya. Ya, silahkan kalau yang mau tanya jawab tentang Universitas Negeri Malang. Oh iya, tadi Kak Laila katanya mau presentasi tentang KIP ya, Kak? Iya, Miss. Miss, sebelumnya maaf kalau berisik soalnya aku lagi di luar. Oke, silakan Kak. Jadi, kalau mau daftar KIP itu pertamanya kalian ke website, nanti aku kirimin sebentar ya nama websitenya. Jaringannya jelek banget lagi. Pokoknya nanti aku kirimin websitenya yaitu kipkuliah.kemendikbud.id. Nah, habis daftar itu biasanya kalian itu disuruh ngisi biodata. Nah, habis ngisi biodata nanti pas mau UTBK itu kan ada pilihan. Kalian termasuk yang KIP apa bukan? Nanti kalian isi yang KIP. Nanti kalau misalkan kalian isi yang KIP, jadi kalian tuh UTBK-nya nggak bayar gitu. Jadi dari Terus nanti kalau UTBK-nya misalkan saja masuk sudah nggak seleksi, bayar ya, Kak ya? nanti kalian bisa dapat. Iya. Nanti dari seleksi juga kalau misalkan dapat KIP, nanti dikasih uang gitu sama pemerintah. Jadi kita nggak usah bayar UKT gitu-gitu. Terus uang makan dikasih per bulan, per semester. Per semester atau per bulan? Tapi per semester, maaf Miss, per semester. Oke, berapa per semester, Kak? Aku beda-beda sih Miss setiap univ, tapi kalau aku 5.700.000. Wah, Masya Allah, per semester dapat 5 juta, guys. Ya, lumayan banget. Lumayan banget. Oke. Iya. Ya. Ngurus persyaratan KIP susah Setahu nggak, Kak? aku untuk saat ini enggak kok, udah online nih sekarang. Cuman nanti perlu ke RT RW sama kelurahan doang buat ngurus keterangan tidak mampu itu aja. Soalnya selainnya udah online. Ada di webnya kok udah lengkap nih. Nanti aku kasih webnya. Ya. Tapi itu sudah pernah di-share gitu. Cuman kalau merasa belum berkepentingan kayaknya belum pada buka-buka gitu. Tapi kalau nanti baru kepepet baru cari-cari tahu. Gitu. Ya, tuh. Jadi yang pada takut nanti aduh kalau kuliah nanti biayanya gimana-gimana. Nah, ini salah satu contoh dari Kak Laila ini ya. Bisa kok lewat jalur KIP gitu ya. Cara ngurusnya juga nggak ribet-ribet banget, sudah serba online ya Kak ya. Itu. Ya, kalau memang secara penilaian memang dinyatakan memang pantas untuk menerima KIP, bahkan UTBK pun nggak bayar ya? Iya, soalnya aku itu UTBK nggak bayar sih, misalnya kan bayar 200.000. Tapi aku nggak bayar karena KIP. Jaraknya berapa bulan Kak antara ngurus KIP dengan sebelum pendaftaran UTBK itu?
Kalau aku sih udah ngurus dari awal kelas 12, Miss. Tapi kayaknya seingat aku bisa sebulan sebelumnya deh, Miss. Sebulan sebelum UTBK bisa ngurus IP. Tapi Jadi karena harus ribet, jadi aku ngurusnya udah awal-awal banget kelas 12. gitu. Takut kalau nanti Karena itu ya dari awal ya. kelurahan tuh ribet soalnya, iya. Tuh bisa kebayang tuh. Ya. Di sana Kak Laila ngekos. Iya, ngekos, Miss. Kos ya. Kirain di asrama atau gimana gitu. By the way belum tahu nih, kayaknya tadi belum cerita deh, jurusan Kak Anggi sama jurusan Kak Laila sendiri di sana apa? Kalau jurusan aku itu pendidikan geografi. Ikutin Pak Nasron. Anak buahnya Pak Nasron nih. Iya. Kalau Kak Anggi? Iya, kalau aku dari jurusannya itu namanya Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, tapi untuk prodinya itu Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. PAUD ya Kak ya? Iya, betul, Miss. Ya, PAUD. Kalau sebelumnya Kak Mona Lisa itu pendidikan luar biasa ya? Iya, betul. Iya, untuk sekolah luar biasa itu Kak Mona sebelumnya. Gitu. Ada lagi Kak? Siapa ada lagi nggak alumni kita yang di UM itu? Ada, Miss. Sabrina namanya. Sabrina. Iya. Kalau nggak salah tadi dia fakultas kimia deh, Miss. Kimia. Iya. Najwa Nuzulia? Mana dia? Oh iya, Nazwa nggak bisa hadir, Miss. Katanya lagi banyak ujian. Kalau dia sastra Cina. Nazwa. Ah, itu dia, Mandarin. Kita pengen mau nanya-nanya tuh sastra Mandarinnya, malah nggak hadir ya, sayang banget. Praktek ngajar mulai semester berapa, Kak? Oke, izin jawab ya. Kalau aku kebetulan ikut programnya Kemendikbud yang kampus mengajar. Jadi waktu semester 5 itu aku udah ngajar. Oke, sudah punya pengalaman ngajar dari sejak semester 5. Iya. Ih, guru banget ya. Sabar-sabar ngadepin anak TK ya. Oke. Apa, Miss? Untuk kemarin sih PPL-nya di SD, Miss. Ngajarnya praktiknya. Iya. Gitu. Kirain itu. Banyak yang alumni PPL-nya di SMA Tamahar, kamu nggak ke SMA Tamahar? Kejauhan, Miss. Iya, oke. Kejauhan ya. Yang Ntar lain? Miss ngajarnya aja di Tamar loh. Oh iya, ngajar TK di Boleh, Tamahar boleh. ya. Oke. Kalau saya Rabu depan udah ngajar, Miss. Oh, Di loh. mana lah ya? Maba sudah ngajar. Iya, padahal masih maba. Iya, disuruh ada tugas praktek ngajar gitu. Tapi gitu. cuma 3 hari doang sih, Miss. Buat dokumentasi gitu. Di SD apa di mana Laila? Di SMA? SD, Miss. Bu. Oh, SD. Kirain di SMA. SD. Lah SD ngajar geografi pelajaran apa IPS? Tapi bukan geografi. Aku ngajarnya Pancasila, soalnya itu kayak tugas Pancasila gitu, Miss. Tugas univ. Oh, PPKN. Tuh, oke. Silakan Oh yang iya, lain. izin menambahkan nih. Oke. Jadi buat anak yang mau, buat teman-teman yang mau daftar ke UM itu nggak usah khawatir kalau di UM tuh jurusannya pendidikan aja itu enggak. Jadi enggak yang lulus kalian jadi guru enggak kok. Jadi tenang aja di UM enggak semua jurusannya itu tentang keguruan. Bang kenapa jadi guru? Lo kan takutnya Bu mereka ngiranya nggak mau masuk UM gitu karena rata-rata guru gitu. Pikirannya sempit ya, padahal Iya. itu enggak apa namanya bukan keguruan aja di situ ya. Luas juga ya. Oke. Tadi kayaknya tekniknya juga ada ya? Iya ada. Sebentar lagi OTW kedokteran. Boleh tuh guys, OTW pasti peluangnya banyak. Oke, iya kedokteran. IPB juga katanya mau ada kedokteran juga itu. Udah kata-kata pertaniannya sudah ini sekarang. Jadi IPB University ada kedokterannya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya-tanya tentang UM atau tentang jurusannya Kak Anggi dan Kak Laila?
tentang organisasi boleh. Tadi Oh kayaknya aku iya, lihat ada yang nanya BEM. tentang organisasi. Iya, Kak Anggi Udah aktif keluar di BEM anaknya, ya? udah keluar. Duki ya? Ya, nggak apa-apa, yang lain Iya, kita ingin Miss. tahu. Oke, organisasi gimana? Ya seru sih Miss, nambah pengalaman, nambah keluarga, nambah banyak benefitnya pokoknya. Oke, Kak Anggi ikut apa? Aku dulu waktu semester 5 ikut HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, terus sekarang ikut Dewan Mahasiswa Fakultas. Oh, oke. Oh. Aktif dong. Sibuk mulu di luar dong. Oke. Azmi mau nanya sesuatu? Akmal Azmi. Silakan. Organisasi wajib diikuti nggak? Oke. Wajib. Udah Yang mahasiswa. nanya kayaknya kenal nih, Ganes. Kayaknya kenal nama-nama ngetop gitu. Wajib nggak ya kan diikuti? Kayak di Tamhar kan ekskul kan wajib itu. Kalau di kampus enggak sih guys. Jadi kalian tuh kan pasti sering dengar istilah kupu-kupu, kura-kura atau kunang-kunang itu kan itu pasti banyak ada yang nggak denger. kuliah Apa tuh? rapat, ada yang Apa tuh? kuliah nangkring atau kuliah pulang kupu-kupu kayak gitu. Jadi bebas kalian mau ikut yang mana. Jadi boleh kuliah langsung pulang boleh atau kalian mau berorganisasi boleh, mau jadi volunteer di mana saja boleh. Kunang-kunang apa tuh? Kunang-kunang itu kuliah nangkring, Miss. Oh, I see. Kalian kategori yang mana, guys? Ya. Nangkringnya di mana? Kuliah Kayak langsung kayak pulang, ayam. kuliah pulang, itu kupu-kupu. Ya, Kuliah kunang-kunang nangis. Kerja pokoknya, Miss. kuliah nangkring gitu. Bolak-balik ada ini Kata Haidar kuliah nangis, Miss. kuliah nangis itu biasanya yang banyak laprak-laprak tuh anak ITERA. Kuliah Lalu saya tersindir. Saya tersindir. Kunang-kunang nggak ya kura-kura bolak-balik kuliah rapat gitu. Oke. Ya, ada lagi. Jadi asik ya kalau sudah ikut organisasi ya Kak ya. Ya asik ketemu teman dari seluruh Indonesia. Nah, buka wawasan. Ya, ternyata kalau dari daerah sana seperti ini gitu, beda-beda gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Oke, ada lagi nggak? Aduh, kayaknya sudah semakin ini syahdu nih malamnya. Arfa udah nggak sabar itu, Miss. Arfa sudah tidak sabar kita Iya, Bu. dengarkan penjelasan Nungguin dari Arfa calon nih, Bu, si dokter Pak kita. Aduh. Oke, calon dokter kita dari Universitas Sadulako. Oke, silakan Kak Arfa. Assalamualaikum.